udah pada tahu dong 10 negara yang masuk ke dalam ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia, yang kedua itu ada Singapura, yang ketiga itu ada Malaysia, yang keempat ada Thailand, yang kelima ada Vietnam, yang keenam ada Filipina, yang ketujuh ada Myanmar, yang kedelapan itu ada Laos, dan kesembilan Kamboja, yang terakhir itu Brunei Darussalam. Dari ke-10 negara itu pasti ada nih hukum yang berbeda dari setiap negaranya. Kita ulas satu-satu ya. Perbandingan hukum penyiaran di ASEAN. Undang-undang penyiaran di kebanyakan negara di kawasan ASEAN berisi ketentuan perizinan dan sanksi cukup berat. Selain izin frekuensi dan izin penyelenggaraan penyiaran, masih ada lagi izin impor, penjualan, instalasi, dan kepemilikan alat-alat penerimaan siaran TV dan radio. Yang menariknya nih, tidak ada perbedaan berarti antara negara-negara yang menganut paham liberalisme atau demokrasi seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia, dan yang non-liberal seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos dalam hal sistem hukum penyiaran dan teori media yang dianut masing-masing negara itu. Mestinya, baik sistem hukum media massa maupun teori media yang dianut Thailand, Singapura, dan Malaysia adalah libertarian atau teori demokratis partisipan, tetapi justru cenderung mereka menganut teori otoritan atau teori media pembangunan seperti yang pantas berlaku di Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Brunei. Khusus di Brunei, yang berlaku adalah teori media teokrasi. Menurut teori media teokrasi, batas kebebasan media massa didasarkan pada kaidah-kaidah agama. Di Brunei sendiri, yang berlaku adalah kaidah agama Islam, yang sebagian besar telah dijadikan konstitusi negara itu. Kewenangan sepenuhnya ada di tangan sultan dalam pengaturan media massa. Yang menariknya, meski penyiaran Brunei dimonopoli negara melalui Radio TV Brunei atau RTV, namun semua jenis iklan niaga harus dikenakan sensor, terutama iklan rokok, film, minuman keras, dan produk-produk yang tidak halal. Di film sendiri dan acara-acara hiburan semuanya tunduk kepada sensor. Ada syarat-syarat standar yakni yang dinilai bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Media massa memang amat rawan sensor. Brunei seperti juga Laos tidak memiliki undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Jadi yang berlaku adalah kebijakan komunikasi atau media polisi, bukan hukum komunikasi atau media law. Jika terjadi delik media massa, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab politik berupa pencabutan izin dan sensor. Sedangkan di Laos, hingga kini masih berlaku sensor pers dan penyiaran. Di negara-negara ASEAN, kebebasan komunikasi dan informasi umumnya hanya untuk warganya sendiri, tidak untuk orang asing. Itu sebabnya siaran asing amat dibatasi dengan perizinan di Malaysia, Singapura, dan Kamboja, atau bahkan dilarang di Vietnam, Laos, dan Myanmar, baik dalam bentuk relay maupun rebroadcasting. Jika pemerintah menganggap isi siaran luar negeri itu membahayakan nilai-nilai budaya atau customer norm, adat istiadat atau tradisi yang dimuliakan bangsa itu, maka siaran itu langsung dihentikan. Kementerian Penerangan di Malaysia dan Singapore Broadcasting Authority Singapura berhak menentukan program-program siaran yang boleh dilaksanakan radio dan TV, sama dengan sensor. Di Thailand sendiri, para pejabat yang berwenang sewaktu-waktu boleh memasuki gedung-gedung milik masyarakat guna memeriksa pesawat televisi, radio, dan antena parabola kalau-kalau menerima siaran yang bertentangan dengan sistem budaya dan politik negara itu. Isi siaran juga harus menaati adat istiadat, tradisi, nilai-nilai budaya masyarakat, dan kemuliaan kerajaan. Ternyata persyaratan itu amat memungkinkan pencabutan izin penyiaran, bukan persyaratan gombal. Kontroversi sistem hukum. Undang-undang pers dan penyiaran Vietnam adalah yang paling unik. Betapa tidak, Undang-Undang Pers tahun 1989 itu mengatur media penyiaran.
seperti radio dan televisi. Makna pers bukan hanya pers cetak atau printing press, tetapi juga ada koran bicara, spoken newspaper, dan pers bergambar, pictorial press, yakni radio dan televisi. Sistem hukum di Vietnam menggabungkan pers dengan penyiaran karena alasan politik, yakni pers cetak tidak boleh lebih bebas dari media penyiaran. Pembatasan kebebasan media penyiaran secara cekal, imprimatur, harus pula berlaku pada pers. Jika penyelenggaraan penyiaran harus memiliki izin, maka penerbitan pers pun demikian. Semua kegiatan media massa milik swasta wajib memiliki izin dari negara dan pemerintahlah yang berwenang mengeluarkan izin. Yang selanjutnya adalah Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga menyamakan pers dengan media penyiaran, radio dan televisi, tetapi alasannya bertolak belakang dengan alasan di Vietnam. Undang-Undang Pers Indonesia menyamakan pers dengan penyiaran agar penyiaran menikmati kebebasan seperti kebebasan pers. Buktinya, UU Pers tidak membolehkan pelanggaran penyiaran, pasal 4 ayat 2. Sebagian orang juga menginginkan hal seperti itu, yakni agar semangat euforia kebebasan pers menjiwai undang-undang penyiaran, sehingga jika perlu tidak ada izin penyiaran dan tidak ada sanksi administratif bagi penyiaran. Tetapi RUU atau UU penyiaran bukan saja membolehkan pelanggaran penyiaran, bahkan membolehkan pula pencabutan izin penyiaran. Jadi, di Indonesia paling sedikit ada 2 UU yang mengatur pers penyiaran dan pers non-penyiaran, atau pers-pers. Sedangkan di Vietnam hanya 1 undang-undang yang disebut UU tentang pers. Di Vietnam, sensor iklan niaga amat ketat, terutama iklan rokok, minuman keras, dan iklan niaga yang bertentangan dengan kesehatan rakyat dan nilai-nilai budaya bangsa Vietnam. Yang selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar bidang penyiaran dan pers dikuasai negara, jadi tidak ada masalah izin dan pemberedelan atau larangan penyiaran. Anehnya, ada UU televisi dan video tahun 1996 yang memberi kewenangan kepada Kementerian Komunikasi, Pos, dan Telegrafi untuk menguasai penjualan televisi dan pesawat penerima siaran satelit. Juga semua bentuk kegiatan rekaman video harus memiliki izin dari bahan sensor. Di Vietnam sendiri, menurut undang-undang persnya, semua bentuk kegiatan media harus memiliki izin, dan media massa wajib menyuarakan kepentingan rakyat, negara, dan partai-partai politik, sehingga akses bagi perorangan tertutup. Di Thailand, izin penyiaran hanya berlaku 1 tahun dan bisa dicabut jika penyelenggara penyiaran melanggar ketentuan perizinan. Di Malaysia, yang berkuasa adalah Lembaga Radio Television Malaysia atau RTM. Izin dikenakan terhadap penerimaan dan penyiaran berita-berita asing. Kantor berita bernama memiliki hak istimewa untuk menerima dan mendistribusikan berita asing. Amat menarik untuk dipikirkan. Ternyata pengaruh keberadaan dunia maya, cyberworld, dan pasal 19 Deklarasi Universal HAM Majelis Umum PBB 10 Desember 1948 tentang kebebasan informasi global tanpa batas kekuasaan negara tak selalu besar bagi negara-negara tertentu. Benar pula kata Siberta 1965. Teori media otoriter tak mungkin bisa dihilangkan sepenuhnya di negara-negara yang menganut paham liberalisme. Before the video ends, I will introduce myself. My name is Nur Aziza and you can call me Iza. I make this video for my test mata kuliah Hukum Etika Penyiaran, dosen pengampu Bapak Azhar. Thank you.